Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya hari Jumat kita nggak bisa kuliah. Boleh cerita dikit nggak teman-teman? Boleh cerita Boleh dikit. Pak, Ya boleh boleh Pak, Pak. Oke, boleh Pak, nggak apa-apa. jadi hari Jumat itu tuh saya ada apa ya? Bisa dibilang seleksi atau tes gitu ya. Buat jadi dosen tetap di Unjani gitu. Jadi mohon doanya ya teman-teman ya. Barangkali ada doa-doa dari teman-teman yang apa ya bisa apa membantu gitu ya agar saya bisa bergabung gitu. Nah, kalau sekarang nih, sekarang saya ngajar di Linkbis ini kan statusnya dosen LB ya. Kan di pertemuan pertama saya udah bilang gitu. Statusnya itu dosen LB atau dosen luar biasa. Jadi istilahnya dosen luar gitu. Nah, jadi saya mau coba ya, coba mendaftar untuk jadi dosen tetap di Unjani gitu. Nah, jadi kemarin dari infonya nggak boleh apa ya, nggak boleh izin gitu. Maksudnya harus di hari tersebut, di jam tersebut lah kayak gitu. Nah, kebetulan jadwalnya itu saya hari Jumat tesnya nanti jam 8 sampai jam 10.45 kalau nggak salah gitu. Nah, jadi ya bentrok ya sama jadwal kuliah kita gitu. Oke, jadi alasannya itu ya teman-teman ya, kenapa kita tidak bisa kuliah di hari Jumat gitu, karena saya ada seleksi lah buat jadi dosen tetap. Oke, eh cukup Pak, dimengerti teman-teman alasannya ya. Jadi bukan karena saya mau pindah-pindahin jadwal sesuka hati ya, tapi ada kepentingan itulah gitu. Pak, Siapa? Dimengerti Pak. Pak dari Ardenja, semoga berhasil Pak. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya, makasih, makasih. Ya Pak. Ya Semangat Pak, Pak. Sip, sip. Semangat semangat terus Pak. Pak. Berhasil. Makasih ya teman-teman. Minta doa orang tua Pak. Insya Allah Siap. bisa. Aman, aman kalau itu setiap waktu ya teman-teman ya kalau orang tua. Oke, boleh mungkin tolong dinyalakan kameranya teman-teman. Dinyalakan. Saya coba absen ya. Mana tadi nih? Devina Zalfa ada nggak? Hadir Bapak. Oke, Bapak kita Agus. sekampung, maaf ya. Sip, sip, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asalkan pas di absen ada orangnya ya. Oke Pak, ada kok. Kenapa itu Agung ini? Ardiansyah. Cek, itu kata Reni. Agung Hadir Ardiansyah. Pak. Oh, sorry. Aldila Sabilina. Hadir Pak. Oke, yang lain tolong dong dinyalain kameranya teman-teman. Ini Sofia Nur Hasanah. biasa Bapak juga ada sejarah gitu kan. Sofia ada nggak Sofia? Sofia nggak ada. Nashwa Sabrina. Nashwa ada. Hadir Pak. Zahira Zahwa. Zahira Zahwa ada. Hadir Pak. Shirley Octavia Putri Rahmadani. Hadir. Bapak hadir, Oke. Sip, Bapak. sip. Oke. Natasha Hesti Divya. Natasha ada. Hadir Bapak. Oke. Vivin Pibrianti. Hadir Pak. Muhammad Nurul Zidni Ilman Nafia. Kecintaannya si Devina. Muhammad Nurul Zidni ada? Yuk dulu. Ada nggak Nurul Zidni? Nggak ada ya. Muhammad Arsya Prawira. Ada ya. Ricardo Jonathan. Kecintaan saya sih. Ricardo ada nggak Ricardo? Ricardo nggak ada. Bunga Saskia. Bunga Saskia. Nggak ada juga. Hadir Mokham. Pak, hadir, hadir. Oh ada. Muhammad Afan Aldiansyah. Muhammad Afan. Nggak ada ya. Alzena Hadir Levi. Pak, hadir Pak. Pak Muhammad Afan hadir Pak.
Oh, ada. Oke. Teman ada. Alsena Levia, Hadir, Pak. Nadiatun Sarah. Nadiatun ada, Nadiatun? Nggak ada ya. Oke. Ardenza Reza Erlangga. Assalamualaikum. Ardenja Reja Langga hadir, Pak. Oke, Waalaikumsalam. Sip. Muhammad Akmas apa nih? Firlian Syah. Muhammad Akmas ada? Nggak ada ya. Fahrul Alamsyah Ismail. Hadir Pak. Maifa Wulandari. Maifa? Maifa nggak ada. Asep Saiful Bahri. Hadir Pak. Sip. Agnia Fadil Muhammad. Agnia. Pak, Maifa hadir, Pak. Maifa hadir. Asep Saiful hadir tadi. Agnia Fadil hadir ya. Ada nggak Hadir Agnia? Pak. Oke. Adam Rasyadan Lukman. Hadir Pak. Bintang Nasution. Hadir Pak, sebelumnya izin absen dulu Pak, lagi di jalan. Oke, hati-hati ya. Sip. Liza Ramadhani. Liza. Liza nggak ada. Alika Putri. Hadir, Bu. Hadir, Pak. Hadir, hadir. Siapa Alika hadir? Ya. Oke, Hadir, Liza, Bu. Liza nggak ada ya? Hadir, Ibu. Apa? Liza apa? Liza Ramadhani ada nggak? Oh, kurang tahu. Kurang tahu, Bapak. Saidatul Munawaroh. Hadir, Bapak. Muhammad Farhan. Muhammad Farhan Sani nggak ada. Tasya Nanda. Tasya. Sasha. Hadir, Pak. Hadir. Raina Salwa. Marina Salwa. Oh, enggak ada. Hadir, Bapak. Oh, ada. Bilal Rahma Akbal. Bilal ada. Bilal. Bilal nggak ada. Zahra Diba Mei Nurlinda. Hadir, Bapak. Muhammad Satria Bari Baihaqi. Ada Muhammad Satria Bari Baihaqi? Nggak ada. Oke, ini saya ulang ya dari awal ya. Yang tidak menjawab tadi. Sofia Nur Hasanah. Sofia hadir, Pak. Sofia hadir. Oke. Muhammad Nurul Zidni Ilman. Oke, Muhammad Nurul Zidni Alpa ya. Ricardo Jonathan. Pak, mohon maaf, Pak. Ya, Nurul Jidni tapi masuk, Pak. Kayaknya lagi di perjalanan kayaknya, Pak. ada gitu ya di sini ya. Di sininya ada. Kayaknya lagi di perjalanan, Pak. Soalnya rumahnya jauh di Sarijadi tadi katanya, tadi tuh. Oh, bentar ya. Saya lihat dulu ada nggak Nurul. Oke, ada Nurul Zidni ada. Ricardo ada nggak Ricardo? Ricardo nggak ada ya. Tadi lanjut lagi. Nadiatun Sarah. Nadiatun nggak ada. Sakit, Pak. Oh, Nadiatun sakit. Siapa yang bilang barusan? Yang barusan bilang siapa teman-teman? Ya, mohon maaf, Pak. Bilang apa, Pak? Yang Nadiatun apa tadi? Eh, mana tadi orangnya? Nadiatun Sarah kan katanya sakit. Nah, yang bilang barusan siapa? Yang ngomong barusan siapa? Gak eta mie geus mateng nggak?
Siapa tadi barusan suara perempuan, teman-teman? Bunga, Bapak. Iya, Pak. Iya. Sakit gimana itu? Itu kakinya, Pak. Oh, Infeksi. oke. Eh, beliau apa namanya Nadiatun ini ada surat sakit nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, saya bikin sakit tapi tetap dihitung ya, tidak hadir satu gitu. Saya nggak tahu nih sebelumnya juga udah pernah nggak hadir atau gimana. Intinya ingat teman-teman, dijaga ya absennya ya. Kalian hanya boleh maksimal banget 3 kali nggak hadir. Apapun alasannya, entah itu sakit, entah itu alpa, entah kalian cabut, entah kalian main, terserah. Pokoknya 3 kali aja, gitu ya. Jadi saya sebagai dosen juga ya hanya melihat nanti nggak akan terlalu lihat apapun alasannya. Yang penting 3 kali nggak hadir, gitu. Bebas ya alasannya ya, entah kalian pengen istirahat, entah kalian telat bangun dan segala macam, intinya 3 kali nggak hadir ya. Cukup dimengerti teman-teman? Baik, Pak. Dimengerti, Pak. Sip. Tadi Muhammad Akmas, ada nggak? Akmas. Akmas juga nggak ada. Liza Ramadhani. Seharusnya kalau online gini kesempatan ya teman-teman ya. Bisa join gitu. Tanpa harus datang ke kelas dan segala macam. Liza Ramadhani ada nggak? Liza Ramadhani? Nggak ada. Oke. Muhammad Farhan Sani. Farhan Sani juga nggak ada. Filal. Kayaknya cuma isi KRS aja Pak, Farhan Salim apa? Gimana? Kayaknya cuma isi KRS aja nggak masuk gitu. Soalnya udah lama juga nggak ketemu di kampus juga tuh sama Farhan Sani deh. Oke, oke, oke. Itu maksudnya istilahnya saya nggak tahu lah ya. Kalau misalnya udah lebih dari 3 kali, ya berarti mengulang lagi. Kenapa kenapa ngisi KRS gitu kalau nggak hadir gitu ya nggak kuliah. Sayang gitu teman-teman. Saya juga punya banyak teman-teman yang dulu cuti ya dengan berbagai alasan ya cuti gitu nggak perlu KRS gitu. Sip, oke. Filal, Filal ada nggak? Hadir Bapak. Hadir, hadir. Filal hadir. Satria. Bilal di warteg, Pak. Zoom-nya, Pak. Berarti 3 kelompok. Yang mana Muhammad Satria ada nggak? Muhammad Satria. Oke, nggak ada ya. Sip, berarti ini catatan saya nanti akan saya pindahkan ya ke catatan yang di kelas teman-teman. Yang biasa teman-teman tanda tangan langsung saya bikin alfa dan tadi ada yang sakit. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman ya untuk materinya. Udah siap teman-teman mendengar materi? Ada yang lagi kurang enak badan nggak? Lancar ya Siapa udah puasanya siap, ya? Pak? Lancar nggak puasanya? Lancar, Alhamdulillah, Pak. Pak. Dari awal Alhamdulillah, lancar. Pak. Jangan Alhamdulillah ada Pak, yang ini adanya ya. Hari belum pernah kemenangan, bolong. Pak. Apa? Bentar Adanya lagi belum pernah udah bolong, Pak, lebaran, jadi alhamdulillah. jangan ada yang mokel-mokel tuh, jangan ada. Oh, gak pernah ada kata mokel Apa Pak di antara benar-benar kita game, Pak. Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Itu Alhamdulillah itu Ardeja itu kita suka nggak bisa ngajak ibadah ya. mokel, diganti Pak. guys. Ada bukti chatnya, Pak. Ardenja, Pak, ke saya, Pak. Itu nggak bisa diganti sayang ya. Jadi ya 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 janganlah gitu ya. Apalagi udah gede gitu. Kecuali masih anak kecil gitu. Dari anak kecil pun udah harus diajarin lah gitu ya. Cara berpuasa penuh gitu. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada tiba-tiba Zoom kita mati, berarti langsung saya kirim link baru ya, teman-teman ya. Jadi langsung join lagi gitu. Nah, ini lingkungan sumber daya teman-teman pertemuan 4. Jadi mahasiswa mampu memahami, mengkategorikan, menguraikan, dan menerangkan lingkungan langsung. Nah, ini CPMK. Ingat CPMK itu dibagi turunan-turunannya ke beberapa pertemuan. Nah, kalau hari ini CPMK-nya adalah sub CPMK, sorry. Mahasiswa mampu memahami, mengkategorikan, menguraikan, dan menerangkan lingkungan sumber daya gitu. Jadi pertemuan pertama kita udah perkenalan, terus pertemuan 2 kemarin ingat ya tentang bisnis yang kita juga pengganti di hari Rabu. Terus Jumat minggu lalu banget kita internal dan eksternal. Nah, sekarang kita mulai masuk ya teman-teman ya ke yang namanya sumber daya. Oke.
Biasa teman-teman kalau saya ya tipenya adalah sebelum kita mulai memasuki sesuatu yang baru gitu ya. Kita tuh harus apa namanya ya? Kenalan dulu deh gitu ya. Kenalan, harus tahu istilah dasar sebenarnya lingkungan sumber daya itu apa sih gitu ya. Nah, ini saya coba ambil teman-teman dari beberapa ahli ya. Jadi bukan berdasarkan pendapat Wira nih. Jadi memang ini ahli-ahli yang ada di dunia. Jadi teman-teman kalau kuliah dimanapun, nanti misalnya ngambil S2 ke luar negeri, S3 ke luar negeri ya, pengertian ini tuh akan teman-teman jumpai gitu ya. Tapi ya dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini saya coba translate ke bahasa Indonesia. Nah, dari Kotler dia bilang, lingkungan sumber daya mencakup semua kekayaan alam katanya ya, yang dapat dimanfaatkan dalam aktivitas bisnis dan ekonomi. Gitu ya. Jadi kekayaan alam. Kalau dari Kotler, kalau dari Mankio apa? Segala hal yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi apapun yang kamu butuhkan, kamu mau bikin KTM aja, misalnya kamu ada perusahaan KTM, perusahaan konveksi gitu yang mau bikin KTM. Nah, hal-hal apa aja yang kamu perlukan untuk membuat si KTM tersebut? Mulai dari komputer pasti ya buat ngedesain, warna, pengecatan, pengeprintan dan segala macam gitu. Ya, itu dari Mankio ya, segala apapun yang kamu butuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, kalau dari TIS tahun 2016 dia bilang apa teman-teman? Lingkungan sumber daya mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi strategi dan kinerja organisasi gitu ya. Termasuk teknologi, keahlian, dan sumber daya alam yang terbatas gitu. Nah, semoga dari tiga pengertian ini tuh membuka ya pemikiran teman-teman mengenai apa sih sebenarnya sumber daya. Ya, resource ya teman-teman ya. Segala apapun yang kita butuhkan untuk memproduksi barang dan jasa gitu ya. Ya bisa berasal dari alam, bisa berbentuk buatan gitu ya. Intinya kamu mau membuat barang gitu ya. Kamu butuh apa aja untuk memproduksi barang tersebut. Selain mesin-mesin butuh nggak manusia teman-teman? Tenaga kerjanya. Butuh ya. Kalau nggak ada manusia ya berarti siapa yang mau mencet-mencet mesinnya, ngeklik-ngeklik komputernya ya kita masih butuh Betul, yang Pak. namanya manusia gitu. Nah, jadi manusia kita nih khususnya ya itu termasuk sebagai sumber daya gitu ya. Nah, ini kenapa ya kita mahasiswa S1 manajemen khususnya teman-teman nih, kenapa dikasih mata kuliah ini dan ada membahas lingkungan sumber daya. Nah, ini ada beberapa pengertian teman-teman atau pendapat gitu ya. Pentingnya memahami lingkungan sumber daya agar menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, teman-teman sering dengar nggak keunggulan kompetitif? Ada yang mau berpendapat barangkali? Pak, keunggulan kompetitif itu bla 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 bla. Ada nggak? Ada yang mau berpendapat competitive advantage gitu. Coba apa tuh keunggulan kompetitif teman-teman? Unggul apa sih unggul? Kamu jadi garda terdepan, garda paling tinggi, paling unggul gitu ya, paling terbaik gitu. Nah, kompetitif coba. Kompetitif kamu itu kalau di pasar ngapain? Bersama pesaing-pesaing kamu, saling apa? Saling bersaing nggak? Saling Iya, bersaing, Pak. saling menunjukkan siapa nih Iya, yang Pak. paling terbaik gitu. Nah, ya itu Ya dari apa jadi dua kata itu ngelakuin ya. inovasi kayak gitu bukan Pak? Gimana? Jadi saling bersaing, jadi melakukan inovasi dan kualitas produknya Ya, betul betul. Itu kayak gitu salah Pak. satu ininya indikator di dalamnya gitu ya. Gitu. Jadi intinya kamu semakin melakukan inovasi perubahan-perubahan menyesuaikan dengan zaman agar kamu bisa mencapai posisi paling terbaik gitu ya dalam persaingan pasar gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kamu pengen mencapai yang namanya kinerja yang paling terbaik di antara pesaing-pesaing kamu, di antara kompetitor-kompetitor kamu. Tujuannya apa sih teman-teman? Tujuannya kamu mau jadi yang paling utama, yang paling terbaik. Tujuannya apa tuh? Agar apa? Untuk memenangkan pangsa pasar Pak atau pasar tersebut. Sip, benar ya. Jadi ya kamu bolak-balik, jungkir balik memikirkan hal-hal tertentu
gimana nih caranya perusahaan kita bisa unggul, bisa paling terbaik ya intinya ya memenangkan pangsa pasar. Konsumen tuh ya melirik teman-teman gitu ya untuk membeli produk dan jasa yang kalian tawarkan. Ya ujung-ujungnya pasti itu teman-teman. Ya buat apa kita memikirkan segala bentuk strategi dan segala macam, tapi ya nggak ada yang beli gitu ya. Nah intinya itu kita harus memenangkan produk kita di mata konsumen gitu ya. Nah, itu menurut kita lanjut. Nah, sumber daya yang langka dan tidak dapat ditiru memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, bisa tolong sebutkan nggak kira-kira yang langka, yang bersifat langka itu contohnya apa, teman-teman? Terbatas dia gitu. Kalau nggak ada dia ya kita agak terganggu gitu ya kehidupannya. Kira-kira apa contohnya, teman-teman? Contoh yang langka, sumber daya yang langka. Minyak bumi langka nggak, teman-teman? Langka, Pak. Maksudnya Langka. dia terbatas ya. Iya Pak, ya Oke, banget. itu contoh-contohnya yang alam-alam gitu, teman-teman. Langka, tidak dapat ditiru Main gitu. ML Pak. Apa? Apa contohnya tadi? Keputus-putus di saya. Bensin Pak. Bensin Pak katanya Pak. Bensin minyak bumi kan Bapak, bensin. Iya, Pertalite jadi Pertamax. ya itu contoh lah ya. Pada pindah nggak teman-teman? Jadi nggak pada beli apa? Pindah Pak, pindah Ke Pertalite. apa? Pindah Pak, Pindah ke Pertalite sel? sejati. Pindah ke Ke sel sel, nggak? ke sel Pak, ke sel. Pinginnya Ya, ke sel. sel, Pak, tapi Mana tidak kuning. merata, Pak, sel, Pak. Ya Nah, belum kalau ada di saya semua semuanya daerah. dijual, Pak, ganti ke yang listrik, Pak. Apa gimana? Kalau saya semuanya dijual, diganti ke yang listrik. Bohong, Benar. Berarti kamu bohong. bisa jadi responden saya nih. Saya kebetulan lagi ada penelitian Tuh keputusan pembelian responden. produk ramah lingkungan. Itu contohnya motor kamu ganti jadi motor listrik, mobil kamu ganti jadi mobil listrik gitu. Benar nih kalau misalnya Avan ganti nanti saya minta tolong isi kuesioner ya. Tuh apa? Benar nggak? Ngisi Semangat kuesioner, Pak. Avan. Isi kuesioner Enggak, Avan memberikan komentar tapi gitu ya. Kenapa kamu mau ganti dari yang bahan bakar Boleh, boleh, Pak. Boleh, ke kan digibah. listrik gitu? Apa alasannya? boleh, boleh, Pak. Oke, nanti ya. Oke, itu Ya, di Pak. luar matkul ya, teman-teman. Nah, itu terus Ya. tapi mahal nggak menurut kamu harganya? Murah, Pak, karena masih disubsidi, Pak. Si ini ya, si listrik ya. Saya juga lihat di beberapa tempat ada tempat pengisian ya, bahan bakarnya. Apa bahan bakar listrik gitu maksudnya gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Terus Grant 2010 dia bilang pemahaman terhadap lingkungan sumber daya memungkinkan manajer untuk merancang strategi ya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan yang terbatas nih. Kita tuh punya keterbatasan teman-teman ya di gudang hanya mampu berapa kilo sih semen gitu ya kan ada keterbatasan tuh, ada kapasitas maksimumnya. Jadi dengan hal-hal yang terbatas tersebut ya kita bisa atur gitu, kita bisa alokasikan biar bisa maksimal kayak gitu-gitu ya. Dengan hal-hal yang kita miliki keterbatasan tersebut, karena nggak mungkin teman-teman nggak terbatas gitu ya. Ada nominalnya lah, ada angkanya. Kamu semen berapa kilo yang bisa ada di gudang, terus batu bata cuman muat berapa di gudang kamu kayak gitu-gitu. Nah, jadi ya dengan adanya keterbatasan tersebut kita bisa memaksimalkan peluang yang ada. Teman-teman lagi belajar manajemen operasi nggak? Dengan pendekatan kuantitatif, belum berarti ya? Belum, Pak. Saya lupa itu semester 2 atau 4 gitu ya. Teman-teman semester 2 kan ya? Iya, Pak. 2, oke. Itu kalau nggak salah di 4. Itu nanti ada lagi teknik-teknik hitungan gitu ya. Biar kita tuh tahu gitu, yang maksimal berapa gitu. Nah, ini ciri-ciri sumber daya, teman-teman. Ini waktu kalau di saya tinggal 7 menit lagi. Jadi nanti kalau tiba-tiba mati, stay tune ya. Saya kirim nih link terbarunya. Oke. Aduh, takut ketiduran, Pak.
Jangan-jangan makanya harus ini ya walaupun lagi puasa gitu ya harus semangat lah mendengarkan gitu ya karena ini teman-teman ilmu gitu. Nah ini sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, modal dan teknologi itu terbatas. Sementara kita memiliki keinginan teman-teman dengan segala keterbatasan tadi. Mungkin karyawan kamu cuma 5 orang, 10 orang gitu ya. Modal cuma 10 juta gitu. Tapi kamu memiliki keinginan atau tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak terbatas. Kita nggak tahu ya kebutuhan konsumen tuh sebesar apa, dia pengennya apa dan segala macam. Jadi memang menuntutlah cara-cara kita biar selalu berinovasi dan mengalokasikan sumber daya gitu. Slide ini paham nggak teman-teman? Di manajemen ada dibahas ya ini ya matkul ini matkul manajemen kita tuh terbatas segala sesuatu tuh terbatas tapi kita pengen show ke konsumen gitu ya dengan keterbatasan kita kita mampu melayani mereka gitu yang tidak terbatas itu gitu. Cukup dimengerti slide ini teman-teman. Siap mengerti, Pak. Oke, Ngerti, nah Pak. ini Ngerti, Pak. karakteristik sumber daya ya ini ada 3 ya yang lumrah gitu teknologi alam dan dari mana aja gitu ya teknologi alam dan sumber daya manusia gitu. Nah ini karakteristik sumber daya ya setiap sumber daya itu punya keunikan. Terus tadi kelangkaan yang tadi udah kita ngebahas Pertamina dan Shell itu contohnya bensin gitu ya. Terus keterbatasan waktu sumber daya memiliki siklus hidup kayak apalagi makanan-makanan teman-teman bahan-bahan mentah itu punya durasi ya. Eh, dia biar fresh itu berapa lama gitu bahan mentah itu dan setelah diolah dia juga punya masa tahannya gitu ya. Termasuk snack-snack yang kita sering beli Citato, Momogi dan kawan-kawannya punya expired ya, masa expired yaitu punya daya tahan gitu. Berapa tahun gitu ya. Indomie dan segala macam minuman gitu. Nah, ini juga ada karakteristik sumber daya, teman-teman. Ada 2 nih. Kalau misalnya nanti ada di ujian, ada di UTS gitu ya. Nah, ini ada renewable, dapat diperbaharui. Nah, kalau eh, kebalikannya itu adalah non-renewable. Renewable yang kiri ini, teman-teman ya, simpelnya adalah dapat diperbarui ya. Nah, contoh-contohnya tenaga kerja, ya tenaga kerja kalau udah pensiun kita cari yang baru gitu. Air, hasil laut, tanah, udara, dan tenaga matahari. Walaupun ya tuh katanya, meskipun beberapa di antaranya tidak dapat langsung dapat diperbarui detik itu juga gitu. Nah, ini tidak dapat diperbarui ya minyak bumi, biji besi, batu bara, dan lain-lain gitu. Jadi ada 2 sifat ini aja kalian ingat ya. Ada renewable dapat diperbarui dan new renewable. Ini sumber daya. Ini berbau-bau IPA banget ya waktu kita SD belajar nih teman-teman. Saya juga ingat sumber daya alam kayak gitu-gitu tuh ada 2 sifat. Dapat diperbarui dan tidak diperbarui. Nah, itu tadi karakteristik sumber daya. Nah, ini ada SDM berperan sebagai elemen kunci dalam perusahaan. SDM itu sumber daya manusia ya. Kita semua kerja sama orang ya kita dianggap aset terpenting, resource terpenting karena segala sesuatu yang menjalankan perusahaan, yang mencapai tujuan perusahaan ya pasti manusianya. Makanya nanti kalau nggak salah teman-teman di semester 3 ada nih nama mata kuliahnya manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi sepenting itu loh manusia karena segala apapun, segala sesuatu yang mencapainya adalah manusianya. Gitu. Yang menetapkan ide di awal tujuan kayak gitu-gitu siapa teman-teman? Manusia kan ya, ada manajer-manajer dan segala macam. Makanya nanti ada satu mata kuliah khusus manajemen SDM. Ya, ini terdiri dari keahlian, pengetahuan, dan kecerdasan emosional. Gitu. Nah, ini nanti bisa dibaca lagi teman-teman. Ini ada gugus kerja. Gugus kerja paling saya hanya jelaskan definisi ya. Kelompok pekerja dalam organisasi yang memiliki tujuan bersama. Teman-teman kalau masuk organisasi pengen mencapai tujuan bersama nggak? Atau beda-beda tujuan orang yang bekerja?
Ingin tujuan bersama, Pak. Tujuan bersama ya, walaupun kita dibagi-bagi orang marketing tujuannya memasarkan perusahaan kamu, orang keuangan melakukan rekapitulasi kinerja keuangan dan segala macam. Tapi tujuannya Ya, sama, Pak. Ingin tujuannya intinya sama meningkatkan. semuanya gitu, Ya, beda-beda job desk aja, tapi pasti bergerak ke tujuan yang sama gitu. Makanya ada ya visi misi, saya suruh tugaskan gitu kan visi misi. Jadi tahu sebenarnya perusahaan yang kamu teliti itu pengen bergerak ke arah apa sih? Dia pengen mencapai apa? Kayak gitu. Nah, ini ketenaga kerjaan teman-teman kalau di Indonesia itu diatur di pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 gitu ya. Hak-hak pekerja, waktu kerja, dan upah. Nah, ini kalau di Indonesia gitu ya, usia minimum untuk bekerja adalah 18 tahun. Tapi kita banyak menemukan ya, sadar ya teman-teman, ada banyak anak-anak di bawah umur yang dapat apa ya, ya mereka tuh kerja gitu. Tapi ada syaratnya, dipekerjakan untuk pekerjaan ringan. Sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan, fisik, mental, dan hubungan sosial anak. Jadi ada syarat-syaratnya ya. Minimal banget kamu boleh bekerja itu 18 tahun, tapi ya 13 sampai 15 boleh, tapi hanya untuk pekerjaan ringan. Teman-teman, ini kayaknya udah mau habis. Kita matiin dulu Zoom-nya, kita gabung ke link baru ya, teman-teman ya. Oke, Insya Allah, bentar. Pak.